Ya, coba. Gimana ngipi opo gitu. Siapa tahu ini kan. So. Rupanya gila. Ajo. Teman saya masuk si malam, saya ada di kosan. Itu jam 12. Saya masih buka pintu kosan ya. Masih buka pintu kosan. Tiba-tiba ada yang lewat. Memang warnanya warna merah. Merah. Ya, rambutnya panjang. Selesai itu, saya lihat keluar nggak ada orang dong. Karena kan pada shift malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi di podcast channel bareng gua Iyeng. Apa kabar semua teman-teman di rumah? Semoga baik-baik saja ya. Dan semoga tayangan ini dapat menghibur dan dapat mengisi kekosongan di sela-sela kegiatan kalian dimanapun kalian berada. Nah, tak lupa untuk selalu mengingatkan teman-teman untuk selalu support channel kita dengan cara like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar video kita lebih baik dan berkembang lagi. Nah, buat teman-teman yang mau share pengalaman horornya di podcast channel, bisa DM aja Instagram kita di podcastkontrakan.id atau WA ke nomor di bawah ini. Oke teman-teman podcast, di episode kali ini gue udah kedatangan Mbak Emma nih yang akan menceritakan pengalaman horornya di kosannya dia. Bisa diceritakan dikit Mbak Emma? Bisa. Oke, gimana pertanyaannya? Awalnya saya ngekos di suatu daerah ya, daerah Tangerang Kota ya maksudnya ya. Oke. Ya, daerah Benda. Saya ngontrak sama temen di situ, ada gangguan sih. Oh gitu. Iya. Gangguannya apa tuh kira-kira? Kuntilanak merah ya. Wih, kuntilanak merah. Kalau gitu di stop aja. Iya. Nah, oke teman-teman podcast. Apakah Anda sudah siap menghadapi dunia tak kasat mata? Berikut kisah selengkapnya. Ayo udah teman-teman di rumah juga udah pada penasaran nih. Gimana kisahnya Mbak Emma? Kalau gitu monggo diceritain. Awal kerja tuh, awal merantau dari 2008 dan pindah kerja 2020 ya. Oke. Di perusahaan ada di suatu daerah, daerah Benda lah. Awal ngekos di situ tuh ya karena ketemu temen, dari teman ke temen. Oh, Kerja juga di situ bareng gitu. Karena kita berdua ini beda shift. Shiftnya jomplang. Karena saya shift 1, dia shift 2, saya shift 2, dia shift 1 gitu. Nggak pernah ketemu nih berdua di kosan. Oh gitu. Paling ketemu kalau libur gitu. Oh iya. Dari awal kerja itu, dari awal gangguannya itu belum ada gangguan ya, dari bulan 1, kedua ataupun ketiga. Gangguannya itu dari bulan ke-5. Oh, di situ. setelah tinggal di situ. Setelah tinggal di situ udah 5 bulan baru, karena memang pas saya pulang kerja nih nggak ada temennya dong, teman saya shift 2. Selalu sendirian. Selalu sendiri saya. Kadang saya yang ngapain sih di kosan kalau bukan gitu-gitu aja gitu loh. Pas udah malam, teman saya berangkat kerja jam 10 ya, si malam dia, saya pulang jam 9-an. Oke. Ketemu 1 jam doang di kosan. Dia berangkat, saya di kosan. Biasalah kalau pulang kerja kan belum bisa langsung tidur ya. Lagi yang ngaso dulu lah, ngapain dulu, namanya cewek. Iya. Gitu. Setelah temen berangkat kerja, saya tuh setelah bersih-bersih ya, udah siap-siap mau tidur lah ini. Mau tidur, pintu masih dibuka, lagi ngerapin lemari juga gitu buat persiapan kerja besok pagi. Supaya nggak gimana ya, nggak ribet lah buat besok paginya. Betul. Gitu. Jadi disiapin malam. Jendela saya buka, jendela kosan ini sama pintu. Habis saya ngerapin tempat tidur, nggak lama ada yang lewat. Ada yang lewat? Iya, ada yang lewat. Warnanya warna merah. Saya tutup dong pintu kosan. Jendela masih kebuka. Saya balik ngerapin lagi itu lemari.
nyiapin baju. Nggak lama dia nampakin di jendela. Siapa? Kuntilanak merah ya. Shit. Habis nampakin, saya tutup dong jendela. Terus Takut, reaksi gitu. Mbak Emma gimana tuh pas dia nampakin? Ya gemeteran ya, merinding gitu loh. Langsung saya tutup aja itu pintu jendelanya. Udah saya tutup. Ya udah gitu, saya telepon teman saya nih. Gue digangguin nih, gue ada gangguan, itu lu bisa pulang nggak gitu. Gue belum bisa pulang katanya, gue bisanya jam 2. Istirahat itu jam 2 dia. Udah deh, gue nunggu lu balik aja jam 2. Kalau bisa sih izin istirahat sekarang. Gitu. Nggak bisa, kata dia, sekarang baru jam setengah 12. Ya udah deh, gue tungguin lu nih sampai jam 2, gue nggak tidur. Ya udah, kata dia, ntar gue balik. Nggak lama udah jam 2 ya, temen datang cerita lah nih apa yang saya alamin nih setengah 12 tadi. Cerita begini begitu. Ya dia nenangin gitu loh, supaya saya nggak takut lagi gitu. Karena dia istirahatnya setengah jam doang nih, setengah 3 balik. Udah nenangin, kita makan bareng. Udah makan, ngobrol sambil ngobrol, makan sambil ngobrol. Nggak lama ya udah nih, hati udah nggak takut gitu loh. Nggak lama setengah 3 ya dia balik kerja. Udah dia balik kerja, saya tidur gitu loh. Setelah besok pagi saya berangkat kerja, terus pulang ya. Pulang malam karena lembur. Ada yang nggak bisa masuk, jadi pulang malam. Pulang malam tuh jam 1-an ya. Keluar pabrik jam 1. Nggak ketemu dong sama temen, karena dia berangkat jam 10. Parkir motor. Setelah parkir motor itu sebelumnya itu di depan gerbang ada pocong ditampakin lagi. Ditungguin gitu, Mbak? Iya, di depan gerbang. Karena kan kalau parkir motor kita dari samping. Gerbangnya ada 2, di depan sama belakang. Ada pocong. Ya saya lewat aja dong. Tapi Mbak lihat jelas? Jelas itu pocong gitu. Cuman kan nggak merhatiin bawahnya dia nampakin atau enggak. Udah itu saya langsung parkir motor aja lah gitu kan. Ngeri juga, udah malam jam 1 sendirian gitu loh. Parkir motor. Udah parkir motor, naiklah ke atas. Naik ke atas seperti biasa. Buka jendela, buka pintu biar hawanya masuk gitu. Agak sedikit adem ya. Karena hawa kipas juga agak panas. Pergantian udara. Udah itu bersih-bersih, setelah bersih-bersih lagi. Karena kejadian kemarin malam itu, jadi saya nutup pintu. Jendela emang masih dibuka. Seperti biasalah ya, keseharian kalau masuk pagi tuh bebenah, apain gitu loh, cuci-cuci. Ngapain lah intinya. Nggak lama pocongnya ada, ngikutin sampai ke atas. Ngikutin sampai atas. Dia nampakin juga. Di jendela juga? Jendela. Ya mungkin janjian ya berdua. Sama kuntilanak merah ini. Buru-buru lah nutup pintu lagi. Mau nelpon teman lagi kan gak enak ya, karena dia security kerja di situ. Temennya security? Iya, sekwan. Sekwan. Nggak bisa megang handphone juga, jadi ya udahlah. Gitu. Terus? Berusaha gimana caranya biar gue nggak takut nih, gitu loh. Gue ngapain ya? Gitu. Iya betul. Nyari kesibukan lah intinya biar nggak takut. Akhirnya ya udahlah, gue bebenah aja gitu, ngapain kek. Sambil dengerin musik kan di handset gitu. Udah sedikit nggak takut, ya udah gitu. Setelah agak reda itu ya udah tidur gitu loh. Keesokan paginya ya aktivitas seperti biasa, kerja, pulang kerja. Karena nih masih lembur, temen masih nggak bisa masuk karena sakit. Iya. Berturut-turut lembur berarti ya, Mbak? 2 hari berturut-turut. Setelah pulang seperti biasa parkir motor, naik buka kosan. Karena udah tahu nih bakalan ada gangguan ini gitu loh. Udah ada soalnya feeling? perasaan nggak enak.
Oh iya. Udah ada feeling. Kalau saya tuh kalau ada gangguan gitu pasti air liur agak encer ya, kayak air putih. Oh gitu. Rasain kayak gitu. Baru tahu saya ini, makanya baru dengar kayak gini. Nah. Kayak saya kalau kayak gitu ya udah istighfar aja ya banyak gitu supaya dia nggak gangguin. Dan saya juga nggak takut gitu. Setelah itu gimana caranya biar nggak terlalu takut lagi nih? Nyuci. Oh. Nyuci nih. Malam-malam nyuci. Malam-malam nyuci, Bang. Gabut nyuci jadi ya. Ya karena nggak ada waktu juga sih nggak ya. ada waktu. Nyuci, setelah nyuci dijemur dong, langsung dijemur, nggak mungkin dibesokin gitu. Jemur di pojokan. Di lantai 2 kan tetap. Tetap lantai 2 di pojokan. Dan di sebelah kiri memang ada kayak gini kan. Kalau kosan atas tuh pasti ada lorong. Iya. Iya. Buat tempat nyantai, buat jemur baju. Jemur baju nih. Nggak lama ada suara dong. Iya. Itu jam 1.45 ya. 1.45 udah mau jam 2. Jemur baju, ada suara. Suara apa ya? Karena nggak ada orang juga kan. Di situ tuh kerjanya ya shift malam seminggu. Di jemur baju ada suara pocong. Ceduk gitu. Oh. Gitu. Buru-buru dong jemur. Gua harus kelarin nih cepet-cepet. Takut gitu loh. Karena nengok ke bawah juga nggak ada orang, sepi. Itu lorong kecil. Masuk ke lorong kecil kosan. Udah kelar jemur, buru-buru dong lari. Iya. Tutup pintu, tutup jendela. Ya udah gitu. Udah selesai jemur, masuk kosan, rapi-rapi ya tidur. Oke. Udah nih tidur ya kan. Udah tidur pules, mimpi didatengin sama pocong itu. Datang nih, Mbak. Dia datang karena saking takutnya kali ya. Oke. Jadi dia gangguin, datang ke mimpi, ngeliatin saya terus nih, liatin aja. Matanya merah. Jelas mukanya ke gambar. Iya, ke gambar memang. Tapi sosok yang Mbak kenal nggak? Enggak. Oh. Intinya dia berbentuk pocong. Matanya merah. Dan itu ngeliatin saya liatin balik dong gitu. Saling tatap-tatapan. Udah lihat-lihatan kayak ngegangguin gitu loh. Mungkin nyuruh bangun kali ya. Udah mau subuh juga gitu. Bangun dong. Ternyata cuma mimpi. Kirain beneran itu. Ternyata dia datang di mimpi. Suatu ketika nih saya libur kerja. Teman saya shift malam, jadi ketemu dong. Bangun pagi kita belanja sayuran. Karena mau masak. Ada waktu bareng nih. Udah belanja sayuran, pulang ke kosan, bersihin sayuran sambil ngobrol, sharing lah ya. Saya nanya, lu digangguin gak sih gitu loh sama makhluk ini gitu loh, kayak kuntilanak merah, pocong, karena gue sering ngalamin nih. Gue bilang gitu, lu pernah digangguin gak? Pernah katanya, malam-malam, karena kebetulan gue lagi shift malam bang. Jadi dia ada di rumah juga. Dia pagi tuh ya? Dia pagi. Oh iya, dia serius. Apaan, lu diganggu apa? Gitu. Kuntilanak merah, berarti sama dong. Harusnya gue cerita sama lu dari kemarin-kemarin. Sering digangguin. Digangguin pocong nggak? Saya bilang. Pocong sih enggak, kata dia. Pernah sekali di bawah, di gerbang. Oh kok sama? Gitu. Ya disitulah tempatnya, katanya. Di belakang tuh ada kali kecil, katanya, ada cerita. Gue tuh ditampakin di depan gerbang, katanya, sama di bawah tangga.
kuntilanak merah. Gimana ya caranya nih biar kita nggak digangguin? Saya cari solusi lah nih berdua, gimana caranya supaya nggak ada rasa takut lagi. Ternyata temen ngajakin buat cerita sama orang yang di bawah. Oke. Yang udah berumah tangga nih gitu loh. Udah sharing sama orang bawah. Oh katanya, saya juga digangguin. Tapi memang tanah ini tuh dulunya ya begitu, kata dia, angker memang. Nggak tahu bekas tanah apa ya. Oh. Dia coba cerita itu aja. Udah biarin aja katanya, yang penting kita nggak ngegangguin dia. Abaikan aja katanya. Saya juga kalau takut banget ya takut, cuman karena nggak saya hirauin, kata dia, jadi udah digituin aja, biarin aja katanya. Akhirnya karena habis kontrak ya di situ. Oh, habis kontrak kerja maksudnya? Iya, habis kontrak kerja. Saya juga ya udah gitu loh, memutuskan untuk ke Lampung. Mudik. Mudik habis kontrak kerja itu. Habis kontrak kerja ke Lampung, pindah, dan ada rencana juga di sana. Oh. Udah punya rencana mau buka usaha bareng nih sama temen gitu. Yang teman satu kosan tadi? Iya, teman satu kosan. Oh, satu kampung. Saya sih Palembang. Iya, beda ya? Oke, Beda. lanjut. Udah ada rencana mau buka usaha, cari tempat, sana kemari belum nemu juga gitu loh. Akhirnya dapet tempat setelah nyari sana kemari. Ternyata itu dekat rumah. Nggak jauh dari rumah ada ruko kosong. Kita buka usaha di situ. Ya kesehariannya belanja lah, namanya buka usaha ya. Apa yang dibutuhkan, beli ini, beli itu. Ini sebulan 2 bulan usahanya lancar. Oke. Lancar nih sebulan 2 bulan. Bulan ketiga ada kejadian. Ada ibu-ibu datang. Saya pikir tuh dia mau beli. Ya, beli. Ternyata bukan. Dia cuma lihat aja. Dia langsung pergi dong. Nggak lama besok buka ruko itu lagi. Biasanya rame, banyak anak-anak kecil pada jajan. Tapi kok itu sepi ya gitu loh. Nggak ada yang beli. Nanya lah sama temen, ini kok nggak kayak biasanya ya kita gitu loh. Biasanya banyak anak-anak kecil jajan segala macem. Ya juga ya katanya, biasanya kita sibuk loh nganterin orderan. Temen bilang mungkin karena lagi sepi aja katanya. Oh iya, namanya dagang. Iya, ya namanya kan? dagang gitu kan. Oh ya udah deh, optimis saya dulu gitu loh. Udah beberapa hari kemudian, udah seminggu lebih, ternyata sepi terus gitu loh. Sepi terus. Ya udah deh gini kata gue, bapakmu punya kenalan orang bisa nggak gitu. Langsung tuh to the Iya, point ya. langsung to the point, nggak mau lama-lama gitu loh. Ada katanya, Pak Ade aku katanya. Ya udah, ini tutup ruko ini, kita ke bapak. Saya bilang gitu bang. Yaudah tutup aja katanya, kita langsung aja tutup, jalan kaki ke rumah teman saya nih. Ada bapaknya cerita nih, kita berdua cerita. Ini udah seminggu lebih dagangan kita sepi gitu. Biasanya rame, banyak anak-anak kecil jajan gitu. Kok bisa, kata bapaknya. Ya nggak tahu gitu. Coba deh bapak lihat dulu gimana suasananya di ruko. Setelah dilihat, ya udah nanti bapak manggil Pak D katanya gitu. Udah tuh keesokan harinya ya malam habis isya dia manggil Pak D-nya. Setelah manggil Pak D-nya, habis isya datang
ngobrol dulu, kita kasih tahu apa yang kita rasain sebelumnya, ceritalah, sharing begini begitu. Ya udah kata dia, nanti jam 12 kata dia kita ngumpul di teras. Ya udah tuh nungguin sambil jam 12 ya ngobrol-ngobrol. Udah jam 12 kita ngumpul di teras, ngaji segala macem, ada dikasih air putih. Sebelum ngaji tuh kita ngasih air putih dulu, dia minta air putih jelas. Udah ngaji nih, udah selesai, ya udah dikasih air putih itu, dikasih ke saya bang, buat diminum, sama ke teman saya nih. Saya duluan minum gitu loh. Udah saya minum, saya kasih ke teman saya. Ya udah kata padenya, udah selesai kan, istirahat gitu. Keesokan pagi saya ngalamin kok badan lemes ya gitu. Badan lemes. Padenya ngomong di telepon, iya kata dia, ada kuntilanak merah katanya. Kuntilanak merah? Iya. Wah, saya ini sih yang pernah saya lihat Pak D di Tangerang. Dia suka itu sama kamu katanya. Habis telepon kita buka ruko siang jam 10-an. Buka ruko masih sepi nih. Besok sepi, beberapa hari masih sepi. Hari ke-5 lah. Telepon Pak D lagi dong. Pak D gimana nih? Ini warung kita masih sepi nih gitu. Tolongin lagi deh gitu loh. Gimana nih? Apa karena efek kuntilanak merah tadi gitu loh. Ikutin saya sampai sini gitu. Saya kan bercandaan ya. Saya kan gak suka sama dia Pak D gitu. Kenapa dia suka sama saya? Beda lagi urusannya katanya gitu. Oh ya udah kalau gitu besok Pak D sini lagi deh ke rumah. Iya Pak D, makasih ya. Gak lama Pak D datang nih ke rumah, minta tolong, maksudnya buat komunikasi lah ya sama itu kuntilanak merah itu, siapa tahu bisa gitu. Dan teman saya mau dia di mediasi gitu lah ya, ngobrol. Oh jadi mediatornya Iya, mbak? mediator. Temennya mbak? Gak lama udah nih kuntilanak merahnya masuk ke teman gitu, ngomong. Pak D-nya nanya, kenapa kamu ngikutin ini dia, kata dia. Kenapa katanya saya suka katanya sama dia katanya. Makanya saya ngikutin sampai sini. Nanya lagi Pak D, kamu dari mana? Saya dari kosan yang di Tangerang. Kosan yang Tangerang ya? Tangerang. Akhirnya Pak D bilang ke kuntilanak merahnya, kamu nggak boleh kata dia, nggak boleh suka sama dia, kamu beda alam katanya. Kalau kamu nggak mau keluar juga, kamu saya kurung, saya habisin. Intinya kamu harus keluar sekarang. Kamu nggak bisa bawa dia karena kamu beda alam. Dia tetap nggak mau keluar nih. Batu juga nih. Batu memang. Karena kan ya karena emosi juga gitu, dia suka karena emosi sama marah saya itu besar. Jadi dia suka. Mau keluar sekarang atau nanti, kata Pak D. Keluar sekarang aja ya, kata Pak D gitu. Ya dilembut-lembutin dulu, siapa tahu dia mau kan. Nggak mau dia tetap nggak mau. Kekeh. Akhirnya ya udah dihabisin tuh sama Pak D, dia berbacaan segala macem, ngoceh-ngoceh.
Gak lama dikeluarin. Kamu nggak boleh ganggu ini lagi, kata dia. Kamu harus keluar. Kamu nggak bisa pakai cara halus nih, kata dia. Kamu harus dikasarin, kata dia. Gak lama ya udah dikeluarin. Keesokan harinya kita buka lagi warung gitu. Dan sehari 2 hari masih sepi, dan hari ketiga ya alhamdulillah ada gitu yang datang. Oh, udah mulai ada. Udah mulai ada. Rame lagi, anak-anak kecil pada jajan. Orderan banyak gitu loh. Kita online juga, Bang. Online juga. Online. Kemarin-kemarin sama sekali online nggak ada? Nggak ada, sedikit. Sampai segitu. Sepi. Setelah itu ya udah. Makin rame, orderan banyak. Bahkan pernah dapat orderan juga buat pengajian gitu. Jadi warung ini sepi karena ya kuntilanak merah itu nutupin dia. Jadi kelihatan nggak ada, padahal ya buka warungnya. Sebenarnya logikanya kalau emang seneng Mbak Emma kan harusnya dia ngebantu ya biar ngeramein. Iya. Ini malah menutup usahanya. Malah nutup gitu. Oke, kira-kira itu ya teman-teman pengalaman horor dari Mbak Emma. Nah, Mbak Emma, ada beberapa saya mau nanya lah, ibaratnya yang menjanggal di kesimpulan yang saya dapat. Nah, itu selama kan 2020 Mbak, ya. 2020 setahun 2021, 2022 sampai tahun berapa tuh di Lampung? Sampai akhirnya Mbak Emma datang lagi ke Tangerang. 2022 akhir ya. Oh, udah akhir. 2022 akhir. Terus balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini. Terus buat kerja lagi. Oh, kerja lagi. Usahanya kenapa di sana, Mbak? Apa sepi lagi? Enggak sih. Oh, emang udah mau nutup aja. Masih aja. Lanjut? Ya, sebulan 2 bulan masih lanjut. Cuman karena nggak ada saya jadi teman nutup. Oh, sayang banget padahal ya. Padahal sampai waktu awal-awal kan kebangun emang susah payah tuh sampai ditutup-tutupin sama makhluk. Ya, bisa-bisa lah ya. Iya. Oh, sekarang kerja di Tangerang lagi, Mbak? Kerja di Tangerang. Sempet dateng nggak ke kosan yang awal pertama ke Tangerang? Udah nggak pernah sih. Oh, udah nggak pernah. Udah nggak pernah. Tapi pernah lewat-lewat daerah situ? Kalau lewat ya lewat aja pernah. Oh, rame sekarang di sana? Rame lumayan. Keadaannya sama aja kayak dulu apa tetap ada perubahan? Enggak sih, begitu aja. Begitu aja. Saya mau masuk juga takut ya. Ya karena udah ada terjadi lagi kejadian horor di sana ya. Terus sekarang Mbak Emma ngekos juga sekarang? Sekarang ngekos juga. Aman tuh, nggak ada gangguan apa-apa? Oh, ada sih sedikit gangguan. Oh, tetap masih ada? Wah, kayaknya emang dari Mbak Emma-nya sih ini mah. Bukan karena kontrakannya ya kan. Nah, kalau yang ini Mbak Emma saya mau tanya, kalau yang tetangga-tetangga di atas tuh kan yang muda-muda tuh. Iya. Nah, itu gimana tuh dia? Pernah validasi nggak ke dia orang tuh kalau digangguin nggak sih tiap malam? Enggak sih, mereka nggak pernah cerita. Nggak pernah cerita? Apa nggak pernah ketemu juga? Mungkin nggak pernah ketemu kali. Oh, nggak pernah ketemu juga. Emang waktunya susah sih Mbak ya kalau ketemu tetangga itu ya? Iya, susah karena beda sih. Jadi taunya ya emang sepi aja tuh lorong berarti ya kalau malam sepi. Ya? Nggak ada orang. Pernah ada ini nggak sih Mbak cerita-cerita orang kampung situ kalau kan biasanya kalau pocong tuh ya kan mitosnya tuh emang nggak dibukain ya kan talinya atau gimana, pernah ada cerita-cerita nggak sih tetangga-tetangga di luar kontrakan situ ya? Nggak ada sih ya. Oh, nggak ada ya. Emang angker aja berarti emang dari dulu aja ya? Dia dari dulu. Nah, untuk waktu Mbak memutuskan pindah ke Lampung sama temen itu emang udah habis kontrak ya? Emang udah habis kontrak. Bukan gitu. Karena nggak betah di kontrakan? Enggak, emang udah habis kontrak jadi memutuskan buat ya udah pulang ke Lampung. Pas pindah ke sana itu perasaannya gimana sih Mbak? Kan kalau kata Pade kan diikutin tuh. Iya. Gimana pembawaan Mbak tuh waktu belum tahu kalau ada yang ngikutin tuh? Masih emosian ya. Oh ya, ada efek samping dari itu? Iya, ada efek samping. Marah-marah terus, masih marah-marah, masih emosian. Terus temen nggak ada curiga sama sekali?
Apa emang baru kenal sama Mbak Ema udah begini Mbak Emanya? Nggak ada sih, nggak ada curiga. Emang dia kenalnya udah ya saya emosian. Oh, ternyata emang dari situ ya? Iya. Efek dari yang ada yang ngikutin itu ya? Iya, ada yang ngikutin. Berarti untuk sekarang ini masih dikurung sama Pak Ade ya di sana? Masih. Dia yang pegang sekarang. Oh, dia yang pegang. Nah, itu ya teman-teman pengalaman horor dari Mbak Ema sewaktu kontrak di daerah Tangerang Selatan. Terima kasih Mbak Ema udah hadir di podcast channel, udah share pengalaman horornya di podcast channel. Makasih banget. Terima kasih juga buat teman-teman di rumah yang udah menyaksikan episode kali ini. Agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe podcast channel sekarang juga. Oke, akhirnya kita sampai di ujung acara nih Mbak Ema. Ya, gue Yeng, Mbak Ema dan tim izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.